Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurid di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Kamis, tanggal 7 Desember tahun 2023. Rekan trader, seperti biasa, saya akan selalu membawakan analisa harian buat rekan trader, supaya setidaknya rekan trader sedikit mempunyai pegangan sebelum masuk dalam dunia trading. Informasi-informasi yang saya berikan ini, saya berharap bisa menjadi pegangan buat rekan trader untuk menganalisa lagi. Saya pun juga akan menganalisa, dan saya berharap semoga hasil analisa saya ini setidaknya bisa memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, pergerakan pasar sangat luar biasa. Pasar masih terus bergerak dan terus bergerak, tidak akan pernah berhenti bergerak kecuali hari Sabtu dan hari Minggu, itu pun juga pasar forex, sedangkan Bitcoin akan selalu bergerak terus. Dan kita akan lihat pergerakan pasar yang sangat luar biasa ini ditopang dengan banyak sekali kalender ekonomi yang terjadi pada minggu ini. Saya bilang bahwa minggu ini adalah minggu-minggu di saat kita masuk ke lautan masa lembo. Hari Senin sampai hari Jumat, dan nanti besok akan ditutup oleh non-farm payroll. Bagaimanakah pergerakannya? Kita akan bahas pergerakannya di tema harian kita pada hari ini. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar hari kemarin. Oke rekan trader, yang terjadi pada pasar hari kemarin, rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa pergerakan yang terjadi pada pasar hari kemarin, dolar Amerika naik sangat luar biasa rekan trader. Ini dolar Amerika naik sangat luar biasa sampai di posisi 104.161. Begitupun juga untuk Euro Uncle Sam Dollar. Euro Uncle Sam Dollar mengalami pelemahan seperti biasa sampai di 1.07591. Sedangkan untuk pound sterling, kita lihat pound sterling dia mengalami pelemahan sampai di level terendah di posisi 1.255505. Sedangkan untuk gold, kita tahu bahwa gold hari kemarin pada prinsipnya hari kemarin itu dia memang agak sedikit mengalami penguatan, tapi penguatan tidak terlalu sangat luar biasa banget ya, tidak terlalu sangat luar biasa banget. Nah, dan kita bisa lihat di sini bahwa arah pergerakannya itu masih tetap sideways, ya. Arah pergerakannya itu masih tetap sideways, dan kita melihat bagaimanakah selanjutnya. Apakah hari ini dia akan naik terus dan akan puncaknya pada esok hari, kita akan lihat. Ya, karena dia sempat naik sampai di 2144. Sekarang dia turun kembali lagi ke 2022 sekarang ya. Dan kita selanjutnya kita lihat di USD Yen Jepang ya. Untuk USD Yen Jepang kita akan lihat USD Yen Jepang ini mengalami penguatan kemarin ya. Sebenarnya kemarin juga nggak terlalu kuat juga sih ya. Tapi hari ini dia jatuh bangun. Hari ini dia jatuh sampai di level terendah di 145. Nah, untuk selanjutnya rekan trader, apa yang akan menjadi tema kita hari ini? Untuk tema kita hari ini kita akan membahas tentang emas menantikan data non-farm payroll. Nah, ini dia. Emas menantikan data non-farm payroll. Kenapa saya bilang saya mengangkat tema ini? Karena tema ini sangat luar biasa, di mana semua sedang menunggu apa yang sedang terjadi dan apa yang akan diumumkan nanti besok saat non-farm payroll. Kita tahu bahwa pergerakan yang terjadi, emas sempat di posisi 2144, setelah itu dia jatuh bangun ya, dia jatuh benar-benar sampai kalau rekan trader lihat di platform emas itu, sabar saya pindah dulu ke platform. Nah, oke, kalau rekan trader lihat di platform bagaimana emas mengalami kejatuhan yang sangat signifikan. Ya, kita lihat di sini. Ya, emas jatuh ya, sempat dia naik kemarin ya, hari Senin kemarin dia naik sampai level paling tertinggi dalam sejarah 2144. Dia jatuh kemarin sampai di 2011, walaupun sekarang dia sempat naik ke 2030. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi pada emas ini, tidak bisa dipungkiri bahwa yang menjadi faktor utama adalah dahsyatnya banyaknya kalender ekonomi yang terjadi. Rekan trader bisa lihat di sini bagaimana selama 1 minggu ini kalender ekonomi sangat mempengaruhi. Dan kalau kita lihat
setelah dia mengalami pelemahan yang sangat signifikan, rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa emas ini perlahan namun pasti dia sudah mulai mengalami penguatan yang signifikan. Hal itu juga disebabkan karena banyak faktor, rekan trader, dan faktor yang paling utama itu adalah kalender ekonomi, di mana banyak sekali kalender ekonomi yang memberikan tekanan terhadap pergerakan dolar Amerika. Salah satu penekanan yang sangat luar biasa terhadap dolar Amerika, rekan trader bisa lihat di kalender ekonomi, yang menjadi acuannya itu adalah, rekan trader, perubahan tenaga kerja non pertanian di sini ya, dan lowongan JTL ini, lowongan pekerjaan. Nah, data lowongan pekerjaan ditambah dengan perubahan tenaga non pertanian, di mana perubahan ini sangat signifikan, memberikan dampak perubahan terhadap dolar Amerika, terjadi penekanan. Inilah yang menjadi alasan kenapa emas perlahan namun pasti dia sudah mulai bergerak naik. Ya. Kita tahu bahwa dari pidato yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika pada hari Jumat kemarin, beliau mengatakan bahwa pergerakan yang terjadi pada dolar Amerika pada prinsipnya lebih banyak menunggu data-data yang dikeluarkan ya. Walaupun secara tendensi hawkish ya, dovish akan terjadi, tapi rekan trader kita bisa lihat bahwa seperti yang dibilang oleh Jerome Powell bahwa ekonomi Amerika ini akan ditunjang oleh kalender ekonomi, data-data fundamental yang akan dikeluarkan. Nah, dari data-data fundamental inilah yang akan memberikan dukungan terhadap bagaimana pergerakan yang terjadi. Kita tahu bahwa dolar Amerika sempat mengalami penguatan yang signifikan kalau kita lihat, rekan trader ya, di awal-awal minggu, tapi setelah itu kita lihat bahwa perubahan sangat luar biasa terjadi, rekan trader. Perubahan sangat luar biasa terjadi, dan kita bisa lihat di sini bahwa dolar Amerika sempat mengalami penekanan diakibatkan oleh data-data yang dikeluarkan. Data dari kalender ekonomi, kalau rekan trader lihat di sini ya, rekan trader lihat di sini bahwa di sini sudah sangat jelas bahwa lowongan pekerjaan mengalami penekanan ya. Hari Rabu kemarin ya, perubahan tenaga kerja juga mengalami penekanan ya, tenaga kerja agak sedikit berkurang ya. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa data awal nanti klaim pengangguran juga ini akan menjadi data tambahan sebelum kita masuk di non-farm payroll. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa non-farm payroll ini akan benar-benar melihat dengan data yang terjadi sekarang ini, kita bisa lihat bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa non-farm payroll akan lebih minus lagi dan akan menekan apa yang terjadi terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membuat emas agak sedikit mempunyai ruang untuk naik lebih tinggi lagi. Minimal kalau kita lihat bahwa gold ini dia masih tetap bergerak di antara 2000 sampai 2050, rekan trader. 2000 sampai 2050. Oleh karena itu, sekali lagi saya bilang bahwa rekan trader perhatikan benar-benar data-data ini, dan saya bisa bilang bahwa emas benar-benar masih mempunyai peluang untuk naik lebih tinggi lagi. Akan tetapi ketinggian yang akan terjadi akan tergantung dari data yang dikeluarkan, terutama non-farm payroll esok hari. Oleh karena itu, tetap terus rekan trader melihat data-data ekonomi yang terjadi, karena data yang dikeluarkan sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar ke depan, terutama harga pergerakan yang terjadi pada emas. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita saat ini. Dan sekarang kita akan coba masuk langsung ke analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah arah pergerakan indeks dolar Amerika? Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa arah pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini sudah sangat jelas bahwa indeks dolar Amerika terbanting. Luar biasa terbanting. Dan kita bisa lihat bahwa seberapa jauh terbanting ini akan terjadi. Menurut analisa saya, dia ini masih bisa terbanting dan kemungkinan besar dia akan turun sampai di level, saya tidak mau bilang dia sampai di level sini, punya kemampuan dia. Punya, tapi menurut saya dia akan terbanting sampai di 103.772.
Dan hati-hati pembalikan arah bisa saja terjadi dan membuat dia balik lagi ke 104.097. Oleh karena itu, arah pergerakan yang terjadi pada hari ini menurut analisa saya, dia akan bergerak antara 103.678 sampai 104.097. Ya rekan trader ya. Nah, selanjutnya rekan trader, kita lihat di euro uncle saham dolar. Bagaimanakah arah pergerakan dari euro uncle saham dolar? Untuk euro uncle saham dolar rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa arah pergerakan yang terjadi pada euro uncle saham dolar hari ini rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa arah pergerakan euro uncle saham dolar mengalami penguatan yang sangat luar biasa saat ini ya, masuk pasar Eropa, dan kita bisa analisa bahwa kemungkinan besar dia ini akan mencoba naik terus sampai level paling tertinggi di 1.07983. Tapi hati-hati pembalikan arah bisa terjadi dan dia bisa turun lagi ke 1.07591. Nah, ini dia arah pergerakannya ya. Sekali lagi, nah kita lihat di sini. Selanjutnya untuk pound sterling. Bagaimanakah untuk pound sterling rekan trader? Untuk pound sterling, kita bisa lihat dengan jelas sini bahwa pound sterling setelah masuk pasar Asia sedikit mengalami pelemahan, masuk pasar Eropa dia mengalami penguatan yang sangat luar biasa, dan saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dia ini akan naik sampai level paling tertinggi menurut saya di seputaran sini rekan trader ya, 1.26101. Dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia balik ulang lagi. Ini ada berita hari ini, jadi hati-hati sampai di 1.25473. Nah ini dia. Nah ini dia rekan trader ya. Ini arah pergerakannya. Sedangkan untuk gold hari ini, kita bisa lihat rekan trader bahwa gold hari ini dia agak sedikit mengalami tendensi di mana dia wait and see. Tapi peluang untuk naik sangat besar. Saya bisa bilang bahwa walaupun terjadi tendensi seperti kayak gini, saya bisa bilang bahwa gold ini masih punya peluang naik sampai menurut analisa saya, dia bisa naik sampai ke 2037 atau di level paling tertinggi ya menurut saya di sini 2040. Itu analisa saya ya. Tapi hati-hati juga dia bisa berbalik arah lagi ke 2018. Oleh karena itu untuk gold hari ini analisa saya antara 2040 sampai 2018 adalah arah pergerakan yang terjadi. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, wow, USD Yen Jepang ini sangat luar biasa rekan trader. Jatuh kali ini dia hari ini nih. Nah, USD Yen Jepang pada saat ini mengalami pelemahan yang sangat signifikan, dan dia mengalami pelemahan yang sangat maha dahsyat sampai level paling terendah sekarang ini di 145.676. Tapi saya bisa bilang bahwa kemungkinan dia masih turun lagi paling maksimal di 145.097. Tapi hati-hati pembalikan arah bisa terjadi dan dia bisa kembali balik lagi di 146.554. Nah ini dia. Nah ini adalah arah pergerakannya ya rekan trader ya. Nah ini dia. Ini analisa saya ya. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah rekan trader analisa teknikal kita pada analisa harian kita pada hari ini. Dan seperti biasa rekan trader, sebelum saya meninggalkan lapangan upacara, saya akan memberikan sedikit informasi dulu buat rekan trader. Ini adalah website resmi kami. Silakan rekan trader masuk, register trading bersama kami. Dan kalau rekan trader punya waktu dan kesempatan, bergabung juga dengan Telegram Resmia Market. Ini adalah Telegram Resmia Market. Ya, follow Telegram kami. Kami akan memberikan yang terbaik buat rekan trader. Dan ini adalah YouTube resmi Market, channel YouTube. Mari subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan terus berkembang sehingga saya bisa memberikan informasi-informasi terbaru terbaik buat rekan trader semuanya. Oke, rekan trader. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.